sambil lihat-lihat anak-anak belajar latihan. Ya di IG kalau Iya, videonya di IG. Saya udah cukup lihat di Instagram juga di TikTok, di Instagram. Mainnya tuh sangat energi. Ya. Iya. Mana mungkin itu ciri khasnya ya Pak ya. Iya. Karena anak kecil main musik ya, tradisi, main kalbak. Pengen wawancara dengan orang dari Jakarta juga. Pengennya yang kecil itu, bukan yang kecil itu juga bawa ke TVRI kan, si Yude itu yang kecil itu. Ya, dia cuek kan loh, masih namanya masih kecil. Iya. Dia nggak ada panggung kan, karena dari kecil udah biasa. Dia di Jakarta kan sendiri, iya. Dia main musik itu sendiri. Jadi melatih kayak diri juga ya Pak ya. Mudah-mudahan emang dari kecil emang dia latihannya bisa. Kemarin diundang ke Kementerian Pendidikan lantai 6 ya, lomba nyanyi lagu anak-anak pakai piano. Dia sendiri mainkan musik sambil nyanyi, dia sendiri seluruh Indonesia di dinas di Kementerian Pendidikan. Betul, dia masuk 10 besar ya untuk yang terbaik di seluruh Indonesia. Makanya orang-orang yang dari kementerian itu hafal dengan si ide ini. Ya, jadi ini juga buat buat ini ya, buat orang tua biar melihat kalau anak kecil juga bisa mainkan musik gitu ya. Jadi buat orang tua jangan sampai dia nggak mengenalkan budayaannya sendiri gitu ya. Berarti sebenarnya terbentuknya awal mula komunitas ini awalnya dari anak Bapak sendiri ya Pak? Enggak, anak saya belum lahir tahun 2012. Oh belum, bukan? Oh. Belum, itu kan masih 7 tahun. Tapi akhirnya diikutkan? Dari ponakan saya. Oh dari ponakan, dari keluarga juga? Iya, ponakan dia, tetangga, anak teman. Oh gitu. Ya sebenarnya saya dari ngajar TK dulunya, dari TK, ngajar dari SD. Jadi cobalah, ada waktunya kurang di sekolah kan, akhirnya kita cobalah buat komunitas. Tapi bukan sanggar. Kenapa kita tidak sanggar? Kita tidak terikat, nggak terikat, terserah kalian mau di mana, habis dari sini lebih bebas. Nggak, kalau sanggar kan rata-rata terikat tuh, nggak boleh sana. Kalau kita terserah, yang penting kita dapat ilmu sini, ya terserah mau kemana aja, nggak terikat kalau kami itu, biar mereka bebas lah. Kami mau cari ilmu kan bebas. Iya, saya pikir lagi karena berawal dari anak Bapak emang suka main musik, belajar musik, terus akhirnya mengajar anak-anak yang lain. Tidak, ya. Mungkin semenjak pandemi ini, pas kemarin semenjak ada Cakak, nah mereka banyak juga yang pengen seperti si Yude ini, seperti kayak anak saya. Jadi orang tua pengen cobalah belajar juga, akhirnya ya jadi motivasi juga buat orang tua yang lain lihat si kecil ini main musik kan, coba sih belajar ya udah coba. Tadi saya udah malas mau buka lagi nih habis pandemi, tapi semenjak ada Caka itu aktif pagi tampil, respon orang tua pengen belajar terus, pengen belajar kayak si Yude ini, akhirnya udah saya buka lagi nih seminggu sekali akhirnya waktunya. Ya semenjak jadi ada lihat si Yude ini sih sebenarnya sih, jadi saya buka lagi. Kalau anak Bapak sendiri yang kecil ini umur berapa Pak? Sekarang udah 8. Oh, udah 8. Baru kemarin ya 8 ya. Oh, gitu. Umur 8 tahun. Iya. Sudah bisa main musik. Alat musik yang paling suka dimainkan akhir-akhir ini kan? Piano. Wow, dia sudah ini ya. Udah bisa nebak nada dia dari jauh. Perfect ya, dia tahu dia mau 3 nada, dia juga dia tahu. Makanya kalau dia cepat ya, karena dari kecil, dari 3 tahun tuh dia udah bisa main. Iya, itu dari YouTube sih dia awalnya bisa main piano dari YouTube. Bukan saya ngajarin. Oh gitu. Kan saya, dia kan belajar sendiri dari YouTube ya, kayak gini. Jadi motivasi juga buat dia melihat anak. Saya lihat ini, coba nih bagus, main bagus gak mainnya, seneng gak bang? Seneng kan dulu kan. Jadi saya lihat, saya downloadin. Jadi dia punya motivasi juga melihat anak-anak yang pinter-pinter di YouTube itu. Nah jadi motivasi dia pengen main juga itu. Jadi saya spamin yang itu aja, anak-anak yang bisa main musik terus.
Nah lambat laun dia pengen bisa juga, akhirnya dia bisa. Iya, kalau komunitas bapak ini kira-kira punya tim nggak ya pak untuk ngurusin anak-anaknya waktu tampil kayak busana? Punya, ada khusus. Oh ada. Ada khusus. Kira-kira ada juga berapa orang? Ada 8. Ada Itu 8. orang yang keluarga atau Bukan orang dari murid-murid saya dari SMK, dari Oh gitu. Unila banyak kok. Bukan dari keluarga, malah yang bekas murid-murid saya malah bantu-bantu karena dia juga senang sama anak-anak. Saya tekankan ini ya buat ilmu dia juga mengajar. Kalau ketemu di masyarakat nanti kan nggak takut, cuma dia belajar di sini gitu. Maka saya ajak anak Unila, ayo belajar gabung biar kasih ilmu mereka kan. Ini tempat kalian untuk belajar mengajar anak-anak seperti apa, polanya seperti apa. Saya ajarkan dulu kayak gini anak-anak. Nah lama-lama minggu kedua mereka coba, minggu keempat mereka coba lihat saya dulu ngajar gimana ke anak-anak, lalu mereka terapkan aja. Ya ilmu juga buat mereka. Kalau nanti mereka ketemu ke masyarakat kan, ketemu langsung PKL ke ngajar kan ke anak-anak, mereka udah nggak apa lagi. Kayak saya kerjasama dengan Prancis, fakultas dari ini ya Prancis ya, bahasa Prancis Unila. Oh iya. Nah dia bisa ngajar musik tradisional, ngajar bahasa Prancis terakhir. Nah jadi anak-anak dapat belajar bahasa Prancis nih. Akhirnya jadi hari ini vokal, piano, ukulele, musik tradisional dan bahasa Prancis. Jadi sehari bisa dapat 5 pelajaran. Makanya orang tua senang banget nih dengan sehari mereka nggak pegang gadget selama 3 jam ya, nggak pegang gadget, mereka mendapat ilmu banyak banget. Makanya orang tua senang banget nih dengan program ini. Namanya programnya Nyeni Jejama. Kita nama program ini setiap minggu nih Nyeni Jejama. Jadi belajar seni bersama-sama kalau sama pokoknya. Jejama itu bersama. Jadi Nyeni Jejama. Bapak suku asli Lampung? Saya lahir di Lampung. Oh, tapi transmigran Orang tua. orang tua. Oke, udah nenek saya dari neneknya. Nenek saya juga di sini kok. Tinggal asli di mana pak? Saya di Dr. Harun. Dr. Harun. Kedamaian. Oh Kedamaian. Jauh dong pak kalau dari sini. Enggak lah, cuma 20 menit. Ya karena tempatnya di sini ya, yang paling enak itu ya dikasih tempat di sini. Iya. Ya semenjak Taman Gajah dihancurkan itu kita nggak ada tempat lagi. Jadi Taman Gajah itu tempat kita bermain. Mereka tiap malam minggu main pentas, ditonton orang banyak gitu. Tapi di Rombak akhirnya Ya pindah. Jadi pas pandemi juga kan Rombak lagi kita nggak libur selama 2 tahun. 2021, 22 tuh udah mulai agak inilah ada sedikit tapi nggak banyak gitu. Oke pak, cukup. Udah. Iya. Saya sangat excited. Harusnya lihat. Iya harusnya. Ya. Jadi Sambil lihat. kalian harus tahu ngajar beda loh, ngajar yang udah dewasa sama anak-anak itu beda. Lebih fun, kamu lebih enjoy. Nantinya bisa kamu lebih enjoy loh kalau ngajar anak. Tapi ada nggak juga anak-anak yang susah untuk diajarin? Misalnya ada tuh. Ya ada aja, tapi kalau kita yang bisa handle semuanya bisa nurut dia. Ya itu kan kita terakhir itu ada game. Kalau kamu nakal nggak ikut game, oke. Jadi gitu. Kita kuncinya udah ada. Jadi dia nurut. Kayak semacam ice breaking gitu ya pak? Jadi mereka iya bisa tak ribut. Kalau ribut kamu nggak ikut game. Ya. Karena gamenya kan ada dapat hadiah gitu. Gitu tuh ada hadiah, makan makanan tuh tiap minggu saya bawa hadiah tuh. Wafer, ya itu buat anak-anak yang kecil tuh umur 5 tahun tuh ada yang 5 tahun. Jadi kalau dia nggak ada kayak gitu dia malas, nggak ada game, nggak ada game begitu, dia pancingan dia orang, karena mereka nggak mau sebenarnya kalau mau belajar musik aja nggak mau. Harus ada game. Benar. Apalagi belajar musik tradisional nggak mau. Anak-anak sekarang susah. Susah lepas dari gadget. Itu, tapi kalau kita kan ada game permainan anak, permainan Lampung ya, terus ada permainan
divisi Lampung ada kan, nanti kita kenalkan gitu. Ada khusus permainan anak-anak Lampung, ada Upin Isut, nanti kita kenalkan. Belum pernah tahu ya mainan. Belum. Nanti belajar, nanti bisa lihat sama anak-anak. Iya. Harusnya tiap hari Minggu tuh jam 2 kita udah mulai. Jam 2 pertama belajar vokal. Terus vokal baru kita belajar Di atas sebetulnya. atas ada yang di bawah, nanti dia beda-beda, ada yang di nari di atas, di luar itu ada nari juga. Ada nari juga. Ada nari juga, yang ngajar ada yang nari. Itu Kebetulan kalau prodi musik biasanya juga kalau ada acara atau UAS, ujian tuh salam DKL, salam budaya. sama terus ya di sini. Itu Tapi sering ikut konser ikut. mayor ya. Mayornya piano. Piano, oh keren dong. Tapi Ini ada. violin. Oh iya, siapa yang ngajak piano? Aida. Oh iya iya. Aida. Itu klasik ke minat kasih. Iya Pak, sebenarnya ngambil klasik kalau Sering ngajar nggak? sering aja. Punya murid, udah punya murid. Belum. Tapi mau coba. Insya Allah. Bisa Karena baca lagi not mau- kalau. Bisa ya Pak. Bagus itu. Tapi ya itu anak-anak itu yang penting ngajar anak-anak. Iya, saya pikir kayak kalau ngajarin anak kecil itu kan butuh sabarnya itu yang slow. Iya. Karena anak kecil kalau sebenarnya kita kan nanti dia nggak ini. Karena pasti kalian tuh bakal jadi guru sih. Iya. Pasti itu. Jadi emang kamu harus terjun ke sini. Sebenarnya kamu harus ngajarin anak-anak ini. Kalau bener kamu pengen tahu ya karakter anak-anak, karena ini tempatnya. Kayak Yohanes pengen bener tahu. Jadi Yohanes sering bener kesini. Mau kenal gimana anak-anak karakter anak-anak. Kayak dia tahu kayak gini. Iya. Dua kadang dia ikut, minggu berapa, minggu 4 ikut gitu. Satu angkatan loh saya. Satu peminatan juga ini, satu mata kuliah ini juga. Oh iya iya. Kebetulan udah saya ambil nih komunitas ini. Coba kamu ngajar ke pianonya, kalau ilmunya kan bermanfaat ke anak-anaknya. Sebetulnya anak saya juga senang juga kan, dia lebih baik dia banyak guru juga. Piano kan dia juga belajar di Kalau di rumah Yamaha. Punya. Tapi dia di Yamaha juga kadang tiap hari Sabtu tuh belajar juga piano. Klasik tapi dia udah buku 5 gitu ya, udah buku 5 gitu. Ya siapa tahu ya ilmunya bisa bermanfaat ilmunya. Coba ngajar di sini. Gak apa-apa, kita terbuka loh. Pokoknya kita terbuka dengan yang siapa yang mau mas ngajarin ilmunya. Kayak di orang tuh ya anak yang Prancis itu dia sama anak Prancis itu bonjour ya namanya. Nah akhirnya dia orang dapat nama kan. Karena ini dari mereka ini senang baca Prancis. Ya, coba dijadiin besok piano gitu. Siapa tahu bermanfaat loh, beneran aja. Pasti bermanfaat sama ilmu mah. Coba ya datang kapan hari apa gitu Pak, saya mau datang, ya dah welcome bener sih. Bapak kapan mau sini lagi, coba ngajarin, coba kayak sekali ngajar gitu anak-anak. Nanti biar konfirmasi ke Yohan kalau seandainya mau ikut sebenarnya. Nggak perlu masih ke Jawa tuh Iya, saya biar ada temannya. ya nggak apa-apa kan ada Arya. Oh iya betul ada. Nggak apa-apa lah, ada akordeon, bisa main Iya, akordeon. akordeon. Enggak sih Pak, saya kemarin, nggak kemarin, baru tadi siang loh adalah udah bisa main akordeon kecil aja banget, keren banget. Iya, si ini yang kecil bisa main akordeon, tapi saya beli yang kecil kan beli di luar tuh, karena di sini nggak ada yang kecil banget, karena yang gede nggak kuat kan yang si. Iya. Udah lihat belum di IG? Iya udah lihat Pak. Itu belinya. Cara mainnya itu apa khas banget. Iya. Energik banget cara. Nggak di sini tuh belinya susah. Sini susah. Iya. Kebetulan kita juga lagi ada ini ya persiapan buat UAS. Oh iya katanya UAS ya, iya. Musik Melayu ini Pak, jadi digempur banget. Terakhir Senin, kapan? Selasa, Juni. Rabu. Kapan kita UAS ya? 1 bulan lagi kalau nggak salah. Iya jangan. Tuh, jadi per setiap malam tuh latihan, jadi sore ke malam, sore ke malam, sore ke malam. Iya. Nggak mau jadi latihan ke studio, belum tambah hafalan mayor juga. Iya. Ini tadi lagi UTS. Nanti kalau misalnya ada studio di sini, makanya latihan di sini aja. Kalau ada studio, makanya Ada rencana buat buka? rencana kita buat studio. Jadi buat latihan ya buat kalian itu lah nggak apa-apa, bebas latihan di sini.
kita coba. Boleh kita dokumentasi foto dulu Pak, Boleh, boleh. buat lapor